Sampurasun. Hari ini kita akan membahas lagi tentang Siloka Sunda, ya. Hari ini kita akan membahas tentang istilahnya macaka kitab ngaji kadiri, gitu ya. Mungkin sudah jarang kita dengar, gitu ya. Selain ngaji dirinya saja yang kita bahas selama ini. Kitab atau buku yang dimaksud adalah hukum atau ajaran agama dan dari agama. Macaka kitab secara harfiah membaca kitab hukum agama atau hukum negara. Dalam budaya Sunda Buhun, aturan ini dibaca dalam arti yang sangat luas sekali, ya. Membaca secara harfiah, gitu ya. Bukan hanya melihat aksara atau bahasanya saja, tetapi memahami secara kognitif melalui proses mendengar dan mendengarkan. Sedangkan ngaji adalah menginternalisasikan secara mendalam, secara rasa. Oleh karena itu dalam budaya Sunda Buhun ada proses lanjutan dari proses setelah mengetahui sebuah aturan, ya, yang kemudian diinternalisasikan dalam diri atau diterapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, secara ilmiahnya, konsepsi ngaji diri adalah proses pembentukan sikap. Sikap yang diharapkan adalah sikap yang baik dan bijak sesuai dengan aturan agama dan dari agama. Sejak zaman dahulu masyarakat, gitu ya, meyakini bahwa setiap manusia mempunyai saudara-saudara halus yang mendampinginya. Mereka tidak kelihatan oleh mata biasa, gitu ya. Mereka tergolong sebagai roh-roh halus. Nah, saudara-saudara halus ini banyak yang menyebutnya dengan istilah saudara kembar atau disebut juga sedulur papat kalima pancar, gitu ya. Manusia, gitu ya, diciptakan atau dilahirkan tidak sendirian. Roh sedulur papat adalah yang diberikan kepada manusia, gitu ya, sebagai pendampingnya. Nah, roh sedulur papat mempunyai sebutan kakang kawah, adi ari-ari, geti, pusar, dan kita sendiri sebut dengan pancar, gitu ya. Dalam persepsi moralitas dan spiritualitas, gitu ya, orang yang memiliki kesadaran sedulur papat kalima pancar dapat dimaknai sebagai orang yang memiliki etika tinggi. Etika ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ini dalam berbagai hubungan dan peranannya dalam masyarakat, gitu ya. Baik dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, kerohanian, kesehatan, maupun hubungan-hubungan sosial lainnya. Dalam kajian modern dikenal konsep diri dalam psikologi komunikasi, gitu ya. Diri atau aku atau dalam bahasa Sunda adalah kuring, gitu ya. Dalam diri terdapat jirim dan jisim. Nah, jirim adalah tubuh atau fisik, atau dalam bahasa Sundanya adalah waruga atau carangka atau kurungan. Sedangkan jisim adalah sosok personal atau pribadi atau jiwa atau hati nurani. Wujud atau waruga manusia adalah saripati, ya. Saripati air, api, angin, bumi. Kita sering menemukan istilah terkait papat kalima pancar, ya. Maksudnya adalah menerangkan wujud atau waruga yang berasal dari 4 unsur yang dipanceran oleh kuring atau ingsun. Ingsun mesti jadi pancar, gitu ya. Sebab unsur dalam diri ini membawa nafsu-nafsu duniawi, hewani, bahkan bisa dibilang kesetanan, gitu ya. Dalam diri kita itu ada tubuh atau fisik, yaitu jirim atau waruga atau carangka atau kurungan, gitu ya. Dalam bahasa Sunda ada istilah seperti ini. Carangka teh sami hartosa sareng kurung, atanapi waruga, atanapi diri sakujur, gitu ya. Para sesepuh dahulu mengatakan bahwa carangka waruga manjing curiga, ya, yang artinya adalah bahwa kita harus memiliki kecurigaan atau kekhawatiran, atau dalam bahasa Sundanya kasieunan lah, gitu ya. Jangan-jangan kuring tidak terpenuhi kebutuhannya, dan jangan-jangan, gitu ya,
Carangka atau kurung dipakai melakukan sesuatu yang bukan untuk keperluan kuring gitu ya. Atau dalam bahasa Sunda, kurung migawe nu lain keur keperluan kuring. Jelas bahwa kurung itulah yang mengantarkan keinginan kuring. Jika telah mampu ngaji diri, akan memiliki rasa dan rumasa atau rasa dan merasakan. Yang dibutuhkan kurung ya supaya kurung ini bisa mengantarkan keinginan kuring gitu ya. Kalau lapar berilah makan, kalau haus berilah minum, kalau kepanasan berteduhlah, kalau kedinginan hangatkanlah. Karena sesungguhnya kurunglah yang mengerjakan, namun memang harus diketahui gitu ya dan disayangi oleh kuring. Setelah mampu ngaji diri gitu ya, kita bakal menyayangi diri kita sendiri. Atau dalam bahasa Sunda, nyaah kadiri gitu ya. Jika sudah bisa nyaah kadiri, artinya sudah nyaah kagustina. Jika sudah menyayangi ke dirinya, tentu bakal nyaah kadulur gitu ya. Bila telah mampu menyayangi kepada sesama, istilahnya nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nantir kanu keung, nyangan kanu kuaikeun. Atau membantu yang membutuhkan, menolong yang susah, menemani orang yang ketakutan, dan menerangi yang sedang kegelapan. Akhirnya bakal tercipta kerukunan hidup. Kita masih memiliki rasa rumasa, nyaah kadiri, nyaah kasasama, terciptalah kerukunan hidup. Inilah tujuan manusia di dunia ini gitu ya. Itu mungkin paparannya sedikit untuk hari ini. Sampurasun.